Kalian pernah bayangin gak sih, kalian udah bangun usaha susah-susah dari nol, tiba-tiba dicuri sama orang. Hal ini tuh bukan hal asing lagi loh di Indonesia. Karena contohnya di tahun 2018, salah satu artis di Indonesia yaitu Ruben Onsu itu pernah kasus haki untuk usaha ayam gepreknya dengan Bapak Benny Sujono, pengusaha asal Bandung. Lebih dulu bengkel susu di Bandung dan kami sudah membelinya seharga 4 miliar. Kemudian kenapa Kemenkumham mengeluarkan sertifikat merek atas nama Bensu dengan kepemilikan orang lain kepada orang yang bukan Ruben Onsu? Saya membuka usaha dengan brand ambasadornya Ruben Onsu. Setelah 3 bulan, dia mengundurkan diri. Setelah itu dia mensomasi kita bahwa kita tidak boleh membuka toko lagi dengan nama ayam geprek Bensu itu. 2017 tetap akhir gugat kita di pengadilan Jakarta Barat. Kalian tahu nggak sih hal ini tuh kejadian di Indonesia karena Indonesia itu punya sistem yang namanya first to file. Di Indonesia, hukum dagang itu udah ada dari sebelum masa kemerdekaan, di mana udah diadopsi sekarang dan menjadi KUHD. Prinsipnya sendiri itu ada lex spesialis, itikat baik, kemudian ada kecepatan dan efisiensi, kemudian ada terbukaan dan juga publikasi. Nah, teman-teman, semua hukum dagang yang ada di Indonesia memiliki sumber hukumnya sendiri loh. Sumber hukum dagang yang mendasar di Indonesia bersandar pada 2 pilar kodifikasi utama. Nah, hubungan antara keduanya diatur melalui asas lex specialis delegat lege generali, yang artinya aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Di dunia ini, hukum tidak peduli siapa kamu. Hanya ada satu pertanyaan. Kira-kira siapa yang layak menjadi pemain? Itulah subjek hukum dagang. Manusia atau entitas buatan seperti perseroan terbatas. Mereka bukanlah pelaku utama, melainkan mereka adalah aktor yang diakui oleh hukum. Tapi bahkan aktor terbaik pun tidak berarti apa-apa tanpa suatu hal untuk diperebutkan. Dan itulah objek hukum. Dan hari ini, hal yang paling berharga bukanlah barang, tetapi identitas. Hak kekayaan intelektual. Kalau kamu gagal melindunginya, hukum tidak akan pernah bisa melindungimu. Di zaman perdagangan modern ini, aktivitas organisasi dagang itu tidak didukung oleh satu pihak saja, melainkan didukung dan dipengaruhi oleh berbagai pihak atau tingkat, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Dalam tingkat nasional, itu ada organisasi yang bernama Kadin, dan dalam tingkat internasional, itu ada organisasi yang bernama WTO. Guys, penyelesaian sengketa dagang itu dibagi menjadi 2 jalur utama. Yang pertama, jalur nasional, itu melalui lembaga pengadilan litigasi dan non-litigasi. Seperti konsultasi, konsiliasi, negosiasi, dan mediasi. Selanjutnya ada jalur internasional yang memiliki 2 pilar utama. Yang pertama adalah pilar publik, yang itu antara negara, yang biasanya diwakilkan oleh WTO. Selanjutnya itu adalah pilar private, yaitu antar perusahaan seperti ICSID dan juga arbitrase internasional.